Ya, alhamdulillah teman-teman, saya sama Kak Nabila. Kak Nabila ini juri hafiz RCTI sudah, Masya Allah, sudah berapa tahun Kak Nabila? Udah dari 2017. Masya Allah, sekarang 2023 berarti 6 tahun ya? Alhamdulillah. 6 24 tahun. sekarang 2024. Oh 24, jadi Ya, sudah 8 tahun. 8 tahun jadi juri hafiz RCTI, Masya Allah. Selama 8 tahun jadi juri, apa yang Kak Nabila rasain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang Kak Nabila rasakan selama menjadi juri adalah harapan akan ada masa depan yang indah buat Indonesia, yang dimana akan dipimpin insya Allah oleh para penghafal Al-Quran dengan berbagai macam prestasinya, dengan berbagai macam profesinya. Dan ini Masya Allah menunjukkan bahwa kualitas hafalan itu makin meningkat. Dan juga kita melihat di sini bahwa yang tadinya susah mencari anak-anak hafiz Quran, sekarang alhamdulillah berbondong-bondong ingin mendaftarkan diri di Hafiz Indonesia. Iya, Masya Allah. Kak Nabila, apa sih tipsnya biar seperti Kak Nabila menjadi penghafal Quran? Jadi kan banyak masyarakat kita yang menilai bahwa menghafal Quran itu sulit, susah. Ya. Sebenarnya menghafal Quran menurut Kak Nabila sulit apa gampang? Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu mudah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dikaji, mudah untuk kalau kita pengen dekat Al-Qur'an itu insya Allah dimudahkan. Nah, fahal min mudzakir, apakah kita mau melangkah atau tidak? Mau atau tidak mendekati, mau atau tidak membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an? Maka bagi yang teman-teman yang takut, oh bisa nggak ya saya hafal 30 juz Al-Quran? Insya Allah bisa. Bisa nggak ya hari ini kok huruf-huruf saya susah terus disalahin terus sama guru? Ya insya Allah suatu saat nanti kita bisa baca dengan benar. Yang penting kita bersungguh-sungguh ya. Selain bersungguh-sungguh, yang kedua adalah niatnya. Niat pengen ngafal Quran, niat pengen memperbaiki bacaan kita itu apa? Kalau hanya pengen dipuji bacaannya bagus, pengen dipuji hafalannya bagus, itu akan menjadi angan-angan saja. Tapi kalau kita niat insya Allah karena Allah, insya Allah Allah akan mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, banyak pesantren-pesantren sekarang menghafal Quran Kak Nabila. Bahkan mereka punya metode 1 tahun menghafal 30 juz. Menurut Kak Nabila idealnya menghafal Quran itu sih berapa lama sih 30 juz? Ya, sebenarnya menghafal Al-Quran itu sendiri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kalau kita mentargetkan 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Dalam pondok Kak Nabila sendiri, untuk yang jenjang pasca setelah SMA itu ada program menghafal Quran 30 juz 1 tahun. Tapi yang sebelumnya ada di pondok kami atau mungkin ada di pondok-pondok yang lain itu 3 tahun atau 1 tahun setengah itu sudah hafal 30 juz. Dan itu tidak salah. Nah, yang tidak boleh itu adalah dia baru pemula terus kita paksakan mereka menghafal 30 juznya misalnya dalam 1 bulan. Atau dalam 2 bulan, belum tentu misalnya bacaannya benar atau tidak. Jadi sebenarnya untuk hatam 30 juz ini insya Allah akan mudahkan. Nah, tinggal lagi PR-nya adalah mau nggak kita memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan ini penting, jangan sampai kita sudah selesai 30 juz tapi bacaan kita masih belepotan. Yang kedua adalah konsisten, apakah kita mau konsisten dalam menghafal 30 juznya atau tidak. Yang ketiga, setelah konsisten adalah kita mentargetkan. Nah, misalnya tadi target 1 tahun boleh sekali. Nah, kembali lagi nanti dalam kemampuan. Misalnya dia mampu seharinya berapa? Karena kan Ustadz kan beda setiap anak atau setiap orang itu beda-beda kemampuannya. Ada yang 1 hari 5 baris misalnya, sudah kita konsisten 5 baris, nanti pelan-pelan tingkatin, tambahin 1 baris. Jangan sampai kita misalnya dia mampunya 5 baris, kita paksa 5 halaman misalnya, itu tidak boleh. Nanti takutnya anaknya down. Jadi ya nggak apa-apa, semua berproses, semua bertahap, semua yang insya Allah akan bisa menghafal Al-Quran. Ya, sekarang Kak Nabila nih kita sebentar lagi kita bakal selesaikan, tapi ada satu pertanyaan terakhir. Ketika Kak Nabila jadi juri hafiz ini 8 tahun, 8 edisi ya, itu banyak yang mengidolakan Kak Nabila. Ya, apalagi kaum Adam. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini Kak Nabila menyikapi fans cowok nih, itu gimana Kak Nabila menyikapinya? Ada nggak yang DM, ada nggak yang nanya
Kak Nabila udah punya suami belum? Iya. Gitu. Coba Kak Nabila. Baik, hampir setiap tahun ada yang nanya gitu kan. Tapi saya yang pertama sikap saya harus tegas ya, di mana dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala berbicara fala takhda'na bil qauli, jangan melembutkan suaramu. Nah, kalau misalnya di apa tuh tadi DM atau ini jangan apa ya? Diladenin kayak gitu. Tapi ada banyak itu banyak ya. Kalau dibilang banyak sih enggak juga karena sudah alhamdulillah sudah banyak yang tahu sudah punya suami gitu ya, alhamdulillah. Mungkin pas awal-awal ya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah tahu bersuami, sudah punya anak 4. Dan ini udah punya suami, udah punya anak 4 ya. Alhamdulillah. Jadi namanya juga ketika kita menampilkan diri di di medsos atau di TV itu pasti ada risikonya. Yang pertama sebelum itu semua saya setiap season saya minta ridho suami. Karena suami pun tidak ada andilnya, doanya, ridhonya itu alhamdulillah memudahkan perjalanan dakwah juga alhamdulillah. Jadi bukan hanya di Hafiz saja tapi di luar juga. Kalau ada agenda di luar itu misalnya keluar kota, jangankan keluar kota, agenda online saja biasanya saya alhamdulillah minta izin gitu ya. Boleh nggak, takutnya ada agenda atau beliau ada rencana yang lain, jadi alhamdulillah beliau selalu mengizinkan alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman kalau pengen dapat kayak Kak Nabila nih istri, kamu mesti jadi penghafal Quran. Ya enggak, Kak Ustadz Selamat suami beliau ini Hafiz. Beliau adalah alumni Surya ya, saya dengar. Doktor, Masya Allah. Beliau pimpinan pesantren yang dibina sama Kak Nabila. Jadi kalau mau dapat istri soleha, kita solehkan dulu diri kita. Mau dapat seperti Rasulullah, jadilah seperti Khadijah. Mau mendapatkan Fatimah, jadilah seperti Ali. Ya, jadi itu hikmahnya. Terima kasih Kak Nabila. Ya, sama-sama, barakallah, sehat selalu.